Selamat sore pemirsa, selamat bergabung bersama kami di TVRI, saluran resmi FIFA World Cup 2026. Pemirsa Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Balki Siregar akan menghadirkan sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Jenazah siswi Latsarmil tiba di Padang Sidempuan. Tabrakan beruntun di depan kantor Bupati Deli Serdang. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bantu masa depan anak yatim piatu di Galang. Pemirsa, kita mengawali berita pertama. Jenazah Novia Rahmadani Sihotang, siswi latihan dasar kemiliteran Latsarmil untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih tiba di Padang Sidempuan. Dengan menggunakan mobil ambulans, jenazah Novia Rahmadani Sihotang 25 tahun tiba di rumah duka pada Rabu sore kemarin. Rumah duka berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Wek 5, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah Novia diturunkan dari mobil ambulans tersebut. Korban meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program SPPI untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada 23 Juni 2026 lalu. Menurut pihak keluarga Heri Sihotang, abang kandung korban terakhir kali menghubungi keluarga pada Rabu kemarin sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pihak pendamping Latsarmil. Keluarga juga mengakui bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit. Namun pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergiannya. Dalam keluarga korban merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Atas kejadian ini pihak keluarga berharap adanya dukungan moral dari pihak instansi terkait. Almarhumah sendiri sebelumnya tidak pernah ada keluhan ya untuk kesehatannya, baik itu dari sebelum dan sampai di sana, karena memang untuk di tempat pelatihannya juga saya yang mengantarkan, tidak ada keluhan terkait kesehatan. Lamanya di sana itu harusnya sekitar 45 hari, tapi takdir berkata lain hanya 10 hari di sana. Kalau untuk kondisinya memang pada saat sebelum saya sempat sampai di sana juga sudah dihubungi dokter pendamping, bahwasanya memang kondisinya tidak baik-baik saja, lemas, dan juga ada keluhan sesak nafas. Jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang berada di Sabar Sayang, Kota Padang Sidempuan. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Louis David Huta Barat pada 16 Juni lalu mendapat perhatian serius dari Kontras Sumatera Utara. Dekat tangis pilu pecah saat Desi Natalia Nainggolan mengenang suaminya memohon kepada pihak aparat penegak hukum dapat menghukum pelaku seberat-beratnya. Di hadapan aktivis hak asasi manusia dan pendamping hukum di kantor Kontras Sumatera Utara pada 22 Juni lalu, Desi, istri korban Louis David Huta Barat, dengan kesedihan mendalam menceritakan detik-detik saat mengetahui suaminya menjadi korban kekerasan. Menurut Desi, saat itu ia melihat dua rekan suaminya dibonceng oleh pihak perkebunan PT APN Regional Sumut 1, Desa Sukarabe Baru, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Merasa curiga karena tidak melihat keberadaan suaminya, Desi meminjam sepeda motor tetangga dan berusaha mencari ke lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi yang diterima oleh keluarga, korban diduga sempat dicekik oleh salah seorang pelaku. Setelah kondisinya melemah, leher korban diduga kembali dianiaya oleh pelaku lain yang menganggap korban hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Banyak lagi aku yang aku besarkan. Banyak lagi anakku yang butuh. Anak saya masih kecil-kecil. Tapi kenapa mereka tega membunuh suami saya? Anak saya butuh ayah. Suamiku bukan teroris suami saya. Kenapa mereka tega membunuh mereka? Suamiku, kenapa tega dia membunuh suamiku? Kalau emang dia bersalah, kenapa gak ditangkap saja? Anak saya masih kecil-kecil.
Kepala Operasional Kontras Sumatera Utara Adinda Zahra meminta seluruh pelaku termasuk yang berasal dari unsur militer diadili melalui peradilan umum agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat ditegakkan secara transparan. Selain itu, Kontras juga membantah tudingan dari PT Agrinas yang menyebut korban Louis David Huta Barat dan kawan-kawannya merupakan pelaku pencurian sawit. Menurut mereka, hingga saat ini tidak terdapat putusan hukum yang membuktikan tuduhan tersebut. Penting adalah untuk dicatat kawan-kawan, para korban ini bukanlah pelaku pencurian seperti apa yang dituduhkan oleh Agrinas. Bang Louis bukan pelaku pencurian, kawan-kawan 4 orang korban ini bukan pelaku pencurian. Kami tim advokasi rakyat menolak impunitas mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Louis David Huta Barat secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi kekuasaan manapun, termasuk menghukum mereka semua yang terlibat dalam kekerasan terhadap Joni, Tommy, dan Doni. Akibat pembunuhan tersebut, korban Louis David Huta Barat meninggalkan 1 orang istri dan 4 anak yang masih kecil. Dalam konferensi pers di Medan, Kontras menegaskan akan mengawal proses hukum hingga seluruh pihak yang terlibat diproses secara transparan dan akuntabel. Pemirsa, diduga korsleting listrik 2 unit rumah semi permanen di kawasan padat permukiman warga di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan terbakar hebat. Kebakaran 2 rumah semi permanen yang berada di permukiman padat di Jalan Denai Gang Drom, Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, diduga dari korsleting listrik, kemudian api langsung membesar. Gumpalan asap hitam membumbung terlihat dari kejauhan karena banyak material mudah terbakar sehingga dengan cepat api merambat ke seluruh bangunan. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Petugas pemadaman dan penyelamatan Kota Medan yang tiba di lokasi sempat kesulitan sebab gang sempit dan antusias warga yang begitu ramai. Penyemprotan air dilakukan dari depan hingga ke dalam rumah. Api bahkan sempat menjalar ke bangunan rumah lain sehingga petugas harus bekerja ekstra agar kebakaran tidak meluas. Jam 11:06 kita luncurkan dari unit terdekat, yaitu dari UPT Pos Tembung, Posda Kosong Tembung, dari UPT 20 Anklas, kemudian dari Pos Kosong, jadi ada 5 unit armada dan untuk memadamkan. Saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh tim investigasi kita terkait penyebab kebakaran, namun saat ini terpantau 2 unit rumah yang menjadi korban. Setelah kurang lebih dari 1 jam berjibaku dengan si jago merah, api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun kedua rumah tersebut hangus terbakar. Tidak ada barang berharga yang tersisa. Pemirsa, 4 mobil terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Jalinsum, Lubuk Pakam. Tepatnya di depan rumah dinas Bupati Deli Serdang kemarin sore sekitar pukul 15.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun sejumlah orang mengalami luka ringan serta masing-masing pihak mengalami kerugian yang ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Kecelakaan beruntun tersebut terjadi pada saat arus lalu lintas di sekitar lokasi sedang ramai lancar dikarenakan adanya pemangkasan ranting pohon di pinggir jalan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Deli Serdang. Dari keterangan sejumlah saksi di lokasi, kecelakaan terjadi akibat truk Fuso mengalami remblong sehingga menabrak 3 mobil lain yang berada di depannya. Sesaat setelah kejadian, 1 mobil jenis truk box langsung meninggalkan lokasi kecelakaan. Adapun kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun, yakni mobil truk Fuso yang mengalami remblong. Sementara 2 kendaraan lainnya, mobil angkot dan pick-up, mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan dan belakangnya. Sopir truk Fuso bernama Ruli mengakui dalam peristiwa ini dirinya lah yang bersalah, dikarenakan mobil yang dikendarainya mengalami remblong, sehingga ia tidak dapat menghindari kendaraan lain yang ada di depannya. Mau ke ini Hop, ke Daung. Ke Daung, dari mana ke mana Bang? Dari Pakam sini tadi ngisi minyak. Jadi karena remnya blong, nabrak gitu ya Bang? Iya. Oh gitu. Jadi Apa abang kan kosongan itu? Itu kan kosongan. kosong. Kosong. Gitu, Udah Bang? nggak terelakkan karena macet panjang nih tadi. Juga macet. Oh gitu. Karena ada kemacetan, abang nggak sempat ngerem lagi gitu? Remnya blong, Mbak. Oh, remnya Bukan blong nggak ya? direm, Ya, remnya direm, blong. tapi blong remnya. Oke.
Kejadian rasa bang, rem Di sana bagus. bagus. Yang pelan, bukan ya. Baru yang tahu itu macet, udah nggak trelan lagi. Dengan mobil kan tadi kan macet gini. Sementara itu, sopir minibus pickup Budi mengaku terkejut karena ditabrak dari belakang oleh truk Fuso. Karena kuatnya hantaman dari belakang, ia menabrak bagian belakang mobil angkot. Ya, gimana kejadiannya ya? Terkejut lah yang ianya. Karena dia tuh tiba-tiba menabrak kami, yo. Gagok lah jadinya semua. Jadi terakhirnya ya kayak gini lah bang. Ada berapa kendaraan yang terlibat kecelakaan ini bang? Sebenarnya tadi 4. Cuman karena satu lah tinggi. Entah nggak mau dia nggak tahu lah. Ini depan inilah, depan angkot ini. Kalau mobil abang sendiri bang? Inilah dia. Berapa luka bang? Hah? Berapa ada luka? Ada yang luka bang? Ada juga tadi, tapi penumpang angkot, anggota awak tadi luka juga. Ini abang dari mana mau kemana tadi bang tujuannya? Dari Simpang Pasar Rodi, mau ke Medan. Akibat laka beruntun tersebut sempat terjadi kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi dan ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang. Pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Guru Patimpus, Kota Medan pada Jumat malam kemarin. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga dan pengendara yang melintas. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran maupun informasi terkait kerugian yang dialami oleh korban masih belum diketahui. Petugas telah melakukan penanganan di lokasi, sementara arus lalu lintas sempat mengalami perlambatan. Perlambatan ini terjadi karena banyaknya warga yang ingin mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Untuk memadamkan api yang membakar mobil minibus, 1 buah mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Setelah dipadamkan, mobil yang mengalami kebakaran dibawa oleh pihak berwajib. Untuk sementara waktu diketahui tidak ada korban jiwa akibat kebakaran mobil yang terjadi. Kerugian akibat kebakaran mesin mobil minibus tersebut tidak dapat diperkirakan karena pemilik mobil tidak bersedia memberikan keterangan. Atas kejadian ini, pemilik mobil diharapkan untuk tetap berhati-hati saat berkendara, terutama melakukan pengecekan mesin secara berkala untuk menghindari adanya insiden kebakaran yang berasal dari mesin mobil. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memberikan perhatian dan dukungan pendidikan kepada 2 bersaudara yatim piatu, Rafa Usia dan Rio, yang tinggal di Jaharum A, Dusun 3, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Kunjungan tersebut menjadi wujud kepedulian pemerintah Provinsi Sumut terhadap masa depan anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Bobi Nasution memastikan keduanya mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing. Rafa dan Rio merupakan putra almarhum Suradi dan almarhumah Wagianti yang meninggal dunia pada tahun 2025. Saat ini keduanya tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tuanya dan diasuh oleh bibinya Saparia. Rafa putus sekolah dan tidak sempat menamatkan sekolah dasar. Sementara itu Rio hanya menamatkan pendidikan SD karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi pendidikan kedua bersaudara tersebut menjadi perhatian Bobi Nasution. Dalam kesempatan itu, Bobi menanyakan langsung kepada Rafa dan Rio mengenai keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Rafa menyatakan masih ingin bersekolah, sedangkan Rio memilih tidak melanjutkan pendidikan dan ingin bekerja. Setelah berkoordinasi dengan Bupati Deli Serdang, Bobi menyampaikan bahwa Rafa akan mendapatkan bantuan pendidikan agar dapat kembali mengenyam bangku sekolah. Sementara itu, Rio Novriandi akan diterima bekerja sebagai buruh harian lepas di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menggelar festival musikalisasi puisi antar SMA sederajat. Festival ini dilakukan untuk mencari sekolah terbaik yang akan berlaga untuk festival di tingkat nasional. Festival diadakan di Kota Medan yang diikuti oleh peserta SMA sederajat di Sumatera Utara. Sebelumnya sudah dilakukan audisi dan terpilih SMA terbaik yang berlaga di Kota Medan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Asrif, mengatakan
Kegiatan ini sejak pandemi COVID sudah dilakukan secara daring. Namun, antusias para siswa sangat tinggi, akhirnya di tahun 2026 dilakukan secara offline. Untuk peserta tahun ini ada 8 sekolah di Sumatera Utara yang masuk ke babak final. Tema dalam babak final ini, pihak Balai Bahasa memberikan beberapa tema puisi untuk para peserta yang nantinya akan ditampilkan. Ia berpesan kepada para siswa yang mengikuti festival ini agar dapat meningkatkan jiwa seni dalam berpuisi, karena nantinya dapat membawa nama Sumatera Utara di mata nasional maupun internasional. Setelah lolos 8 besar itu menjadi satu prestasi yang tidak mudah dari ratusan SMA, SMK dan madrasah aliyah se-Sumatera Utara. Apapun hasilnya, mereka telah menjadi terbaik saat ini. Kami berharap bahwa kadang-kadang tempat tidak untuk mewah-mewahan, tetapi untuk memberi kesan motivasi bagi mereka. Dia akan kerjasamakan dengan Unpri dan yang nanti bakal terbaik mewakili Sumatera Utara agar lebih giat lagi. Kita tunjukkan Sumatera Utara lumbung talenta sastra nasional. Pemirsa, Gereja Banua Niha Keriso Protestan BNKP sebagai organisasi gereja terbesar di Kepulauan Nias diharapkan akan tetap kuat dan maju berserah kepada Tuhan melalui iman persekutuan serta menjadi berkat bagi dunia. Itulah sepenggal narasi rohani penggembalan Eporus BNKP Pendeta Otoriteid Daci pada acara pembukaan rapat pendeta BNKP tahun 2026 di Auditorium TT Holy STT BNKP Sunderman Gunung Sitoli. Lebih jauh, Eporus menjelaskan rapat pendeta yang digelar menjadi sarana untuk bersujud dan berdoa kepada bersama di hadapan Tuhan. Rapat pendeta diikuti oleh sekitar 800 lebih pendeta dari berbagai pulau di Indonesia. Rapat ini merupakan agenda BNKP setiap tahunnya, turut dihadiri Forkopimda Sekepulauan Nias, pimpinan Sinode Gereja-Gereja, serta dari PGI dan Komite Nasional Gereja-Gereja Lutheran Indonesia. Rapat pendeta sendiri juga menjadi wadah menghimpun saran dan usul untuk kemajuan pelayanan para pendeta di lingkungan jemaat, termasuk dukungan gereja terhadap berbagai program cemerlang pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Eporus Otoriteid Daci yang membuka secara langsung rapat tersebut menuntun para pendeta dan jemaatnya untuk selalu hidup dalam kerendahan hati, saling memahami, saling mengampuni, dan berani menempatkan kepentingan Tuhan Yesus Kristus di atas kepentingan sendiri atau golongan. Melalui arah kebijakan program pendeta nantinya termasuk fokus perhatian terhadap bagaimana gereja BNKP itu tetap kuat dalam pelayanan yang diemban, termasuk menyebarkan shalom Allah di tengah keberagaman dan dunia. Rapat pendeta hanyalah sarana bagi kita untuk bersujud dan berdoa bersama kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu dan tempat di mana kita berdoa bahwa yang pertama, Tuhan masih memberi waktu bagi kita melayaninya walaupun begitu banyak hal di mana kita tidak layak. Yang kedua, warga gereja BNKP tetap hidup dalam iman. Kita doakan persekutuan dan menjadi berkat bagi dunia. Dan yang ketiga, mempersiapkan masa depan pelayanan BNKP yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Keempat, agar kita sebagai pendeta mengakui dosa dan kekurangan kita dalam pelayanan serta berbagai sungut-sungut yang ada agar Tuhan mengampuni kita. Ibadah pembukaan yang diselingi sajian persembahan kor rohani dari utusan jemaat antara lain BNKP Kota Gunung Sitoli dan Jemaat Madala melalui berbagai sambutan umumnya mendapat dukungan penuh baik kalangan pemerintah atau Forkopimda maupun gereja oikumenis atau berbagai denominasi gereja di daerah tersebut. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, warga Kepulauan Nias dan Sumatera Utara mendukung sepenuhnya evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat
melalui Badan Gizi Nasional terus mengaudit dapur program makan bergizi gratis secara menyeluruh, namun menginginkan program unggulan tersebut untuk tetap berjalan. Badan Gizi Nasional atau BGN telah menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Menyikapi pernyataan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pada akhir tahun pelajaran 2025-2026 yang menyatakan penghentian sementara penyaluran MBG akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG. Warga dari daerah mendorong hal tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk di 5 kabupaten kota yang ada di Pulau Nias. Persoalan yang akan dibenahi adalah dapur MBG karena akan berpengaruh langsung pada kualitas makanan MBG. Selain audit dapur, BGN juga didorong membenahi sistem data penerima manfaat agar program MBG lebih tepat sasaran. Salah seorang warga Serius Ndraha yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang pada pembangunan salah satu dapur MBG di Pulau Nias meminta program MBG harus berlanjut karena sangat membantu anak-anak dan kelompok sasaran B3 yang memiliki ekonomi lemah. Selain itu, tetap terbukanya lapangan pekerjaan bagi para relawan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi pada program yang dimaksud. Dengan adanya program pemerintah dana MBG ini, kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih, dan kami juga sebagai profesi bertukang ada juga tempat kerja kami. Jadi kami harap sama pemerintah agar MBG ini berlanjut sampai kapan pula. BGN membuka opsi tak lagi memberikan MBG kepada siswa SMA. Peninjauan ulang dilaksanakan untuk mencapai indikator tujuan intervensi gizi yang lebih fokus pada kelompok yang membutuhkan seperti ibu hamil dan menyusui, balita dan anak usia dini. Pemirsa, Dapur SPPG Sabungan Yayasan Bindar bersama Hirasma akan bekerja sama dengan masyarakat Dusun Sisalak dalam mengembangkan keramba ikan untuk memenuhi kebutuhan ikan segar. Setelah sukses menjalin kerjasama dengan UMKM, petani cabai dan peternak, kini Dapur SPPG Sabungan akan menjalin kerjasama dengan masyarakat Dusun Sisalak, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan dalam pengembangan keramba ikan. Di lahan lebih kurang dari 15 hektar ini akan dikembangkan berbagai jenis ikan tawar. Selain untuk memenuhi kebutuhan SPPG yang ada di Labuan Batu Selatan, keramba ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Dusun Sisalak. Koordinator Wilayah 1 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah Labuan Batu Selatan, Irfan Harahap, menanggapi secara positif untuk infeksi kesehatan dapur. Ketika potensi untuk peternakan berbagai jenis ikan nantinya didistribusikan ke dapur yang ada di Labuan Batu Selatan. Selama ini kebutuhan akan ikan SPPG yang ada di Labuan Batu Selatan masih belanja ke pasar. Ya, sangat positif untuk impact dapur, artinya ketika nanti potensi untuk peternakan ikan ini, ikan nila, ikan gurame atau ikan lele ini bisa bisa ke distribusikan ke dapur-dapur yang ada di Labuan Batu Selatan ini. Artinya ketika nanti sudah jalan nanti ini, SPPG yang ada di Labuan Batu Selatan ini akan mengambilnya ke Dusun Sisalak ini. Salah seorang warga, Rahmat Effendi Siregar, berharap nantinya keramba ini dapat menambah pemasukan masyarakat karena selama ini usaha keramba susah untuk pemasarannya. Dengan adanya dapur MPG yang membeli, pastinya harga tinggi dan sesuai dengan modal untuk pakan. Ya, harapannya kayak kita juga mungkin bisa menambah penghasilan masyarakat mungkin, karena selama ini pun kita kok kayak keramba ini pembuangannya pun susah. Ya. Harga mungkin bisa turun karena masih toke kan, kita pulang. Jadi mungkin kalau ada penampung MBG kan pastinya harga ikan pasti tinggi kan. Ya. Jadi sesuai dengan pengeluaran kita untuk pakan.
Untuk saat ini pihak pengembangan akan melakukan pembersihan danau serta uji kelayakan air untuk memastikan jenis ikan apa saja yang bisa berkembang di kawasan tersebut. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Basnas Kota Medan menggelar kegiatan belanja baju bersama anak yatim duafa dalam rangka Lebaran Yatim 10 Muharram yang dihadiri oleh Wali Kota Medan Riko Waas. Suasana penuh keceriaan mewarnai kegiatan belanja baju bagi anak yatim duafa dalam rangka memperingati Lebaran Yatim 10 Muharram yang diselenggarakan oleh Basnas Kota Medan di Ramayana Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan Jumat lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Medan Riko Waas yang turut mendampingi anak-anak memilih pakaian baru sesuai keinginan mereka. Program ini merupakan bentuk kepedulian Basnas Kota Medan dalam menghadirkan kebahagiaan bagi anak yatim dan duafa, sekaligus menyemarakan peringatan 10 Muharram yang dikenal sebagai Lebaran Yatim. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri pakaian yang akan dikenakan, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan yang sama seperti anak-anak lainnya. Wali Kota Medan mengapresiasi inisiatif Basnas Kota Medan yang terus menghadirkan program-program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan berupa pakaian, tetapi juga menumbuhkan rasa kasih sayang, kepedulian, serta semangat berbagi di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan nantinya semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dan duafa, sehingga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus tumbuh di Kota Medan. Pemirsa, menyaksikan keindahan Gunung Sinabung lebih lengkap rasanya sambil menikmati manisnya salak pondo di Desa Kuta Baru. Kegiatan ini menjadi incaran wisatawan lokal berwisata ke lereng Gunung Sinabung. Buah salak pondo sudah sangat terkenal di Sumatera Utara karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigandarket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tepatnya di kaki Gunung Sinabung. Saat ini sudah banyak warga desa yang menggeluti usaha pertanian dengan menanam salak pondo. Bagi Anda yang ingin menikmati cita rasa buah salak pondo, buah segar hasil produksi petani Desa Kutambaru dapat dibeli langsung dengan cara mendatangi desa tersebut. Petani di desa ini melayani pembelian buah salak segar baik dalam partai besar maupun kecil. Namun bagi yang ingin melihat pohonnya atau petik langsung sambil melihat keindahan Gunung Sinabung, juga bisa berkunjung ke Desa Kutambaru. Tidak hanya itu, para petani salak pondo di desa ini juga memperlihatkan kepada pengunjung cara budidaya salak yang benar. Selain itu, wisatawan yang hendak membeli salak pondo bisa langsung meminta petani untuk memanennya. Ya, yang pertama melakukan buang pelepah dulu. Habis itu yang kedua penyerbukan baratnya mengawinkan gitu. Mengawinkan jantan sama betina. Habis itu tunggu berapa bulan kemudian baru dialah jadi buah besar atau kayak mananya gitu. Selain itu apa lagi? Selain itu sebelum bersihan kadang mupuk dulu kan baru laku pembersihan. Dia kadang masuk ke sini foto-foto atau segala macam lah, atau kunjung beli salak, kadang nengok-nengok cara penyerbuan, cara mangkas gitu. Para pengunjung juga bisa berkeliling ladang salak milik warga karena sangat aman untuk dikelilingi sambil mengabadikan momen kunjungan ke salak pondo. Pengunjung yang datang langsung membeli salak pondo di lereng Sinabung mengaku sangat menyenangkan
karena selain dapat membeli salak yang manis, juga bisa menikmati sejuknya udara segar di lereng Gunung Sinabung. Kami mendapatkan informasi bahwasannya di Tigan Dekat ini adalah penghasil buah salak yang manis, buah salak Pondo. Setelah kami datang kemari dan kami langsung datang ke lokasi, kami menikmati buah salak itu langsung, memang manis. Jadi seperti tidak menyesal kalau kita datang pun jauh-jauh dari luar kota untuk datang ke kebun salak ini. Lihatlah kebun salak ini terawat dan bersih. Selain kita bisa memakan buah langsung dari pohon, kita juga bisa berfoto, menikmati suasana yang di sekitaran ini dengan alam yang sejuk dan udara yang segar. Jadi untuk buah salak sendiri di sini sekitar Rp10.000 per kilonya, menurut saya sangat terjangkau bagi masyarakat untuk datang kemari dengan menikmati buah salak langsung dari pohonnya. Berwisata ke lereng Gunung Sinabung menjadi pilihan banyak wisatawan karena selain tidak jauh dari kota Medan, juga menawarkan panorama alam yang indah dan udara yang sejuk. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya berupa informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 28 Juni 2026. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi, Prakirawan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara yang berlaku esok hari, Minggu 28 Juni 2026. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Batubara, Humbang Hasundutan, Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Medan, Labuhan Batu, Langkat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, dan Pakpak Barat. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Humbang Hasundutan, Langkat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Simalungun, dan Tapanuli Tengah. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 14-33 derajat Celcius, kelembapan udara 70-99%. Angin dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5-20 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot pada tanggal 26 Juli 2026, terdapat 9 titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau agar masyarakat waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara. Terus saksikan FIFA World Cup 2026 hanya di saluran resmi TVRI Sport dan TVRI Nasional. Saya Balki Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.